Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Saputra. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembelajaran pemrograman database. Ya, ini merupakan video yang keempat. Kita akan bahas mengenai cara meng-create laporan, ya, cara membuat tampilan laporan dari aplikasi yang sudah kita rancang sebelumnya. Sudah kita merancang tabel, query, kemudian form ya sebagai media inputnya. Nah, kita akan lanjutkan cara menampilkan hasil dari data yang sudah kita input tersebut ya menjadi sebuah laporan yang sangat menarik ya, yang sangat sesuai dengan format estetikanya. Nah, bagaimana kelanjutan dari video ini? Silakan simak pada penjelasan berikut ini. Baik, kita mulai penjelasannya. Nah, di sini saya sudah tampilkan ya bagaimana hasil laporan tersebut yang akan kita buat dalam penjelasan kali ini. Nah, di sini bentuknya ya secara formal atau resminya laporan itu ada header, ini data-datanya, kemudian ada pengesahannya ya. Jadi sedikit teorinya bahwa laporan atau report atau menu report yang ada di akses tersebut ini merupakan salah satu fungsi ya. Fungsi dari Microsoft Access yang berguna untuk membantu kita membuat laporan mengenai data-data yang ada dalam database kita. Nah, sebagai contoh, kita dapat menggunakan untuk membuat laporan transaksi sebuah toko, ada penjualan, ada pembelian ya. Nah, kemudian laporan data pegawai, laporan stok, status, dan lain-lainnya. Nah, untuk membuat laporan, kita bisa bersumber dari data, tabel, ya, atau query ya. Nah, jadi kalau untuk tabel biasanya media inputnya adalah form. Jadi form itu adalah sebagai media input saja seperti ini. Ya, jadi form itu adalah media inputnya saja. Nah, kalau untuk tabel itu tempat kita menyimpan data-data yang sudah kita inputkan. Jadi bisa inputnya di sini. Nah, untuk membuat laporan, tabel ini harus sudah ada ya. Kemudian sumber dari membuat laporan itu dari query. Jadi query, jadi dengan kita membuat laporan bersumber dari query, berarti laporan kita akan lebih lengkap dan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi query itu didesain agar supaya lebih dinamis ya terhadap tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, jadi sumbernya dari tabel bisa, dari query juga bisa. Nah, bisa nggak laporan bersumber dari form? Tidak ya, form itu hanya sebagai media inputnya saja ya, media input. Tetapi sumber data yang akan kita ambil itu memang sumbernya dari tabel. Nah, seperti itu. Jadi harus ada itu dulu ya, harus ada tabel atau query. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti ini? Seperti tampilan ini ya, silakan kita ikuti. Sebaiknya kita coba bertahap ya. Nah, dari mana mulainya? Jadi setelah ini kita akan coba meng-create. Jadi kita ambil di menu create. Nah, di sini ya create. Kemudian di bagian ini ya. Di sini ada bagian untuk mendesain report ya, atau laporan. Nah, kita lihat di bagian atas ini. Kita klik report wizard. Nah, ini ya. Tampilannya kira-kira bersama dengan kita membuat form ya. Nah, kalau ini kan report wizard, kalau sebelumnya form wizard. Jadi inilah untuk men-setting bagian mana yang akan kita jadikan laporan. Jadi misalnya kita akan pilih, di sini ada tempat milihnya tabel. Ya, di sini akan muncul semua tabel, semua query yang sudah kita create sebelumnya. Jadi di sini ada 4 tabel dan seperti sebelumnya ada 1 query. Nah, kita mulai saja dulu dari tabel pasien. Nah, jadi akan muncul fill-fillnya di sini, available fill-nya. Semua fill dari tabel pasien. Karena kita ingin menyajikan semua data pasien dalam sebuah laporan, nah ini kita ambil semua. Kita klik ya di sini, masukkan semuanya. Nah, muncul seperti ini, select fill-nya. Kemudian lanjut next. Nah, di sini apakah kita ingin melakukan grouping level? Nah, tidak ya. Kita biarkan aja dia langsung data keseluruhan. Jadi biasanya grouping ini maka kita menjadikan dia grup per kode pasien. Nah, seperti ini. Jadi satu kode pasien ini datanya ya. Nah,
Ada pasien A, ini datanya biasanya kalau untuk transaksinya dia berulang-ulang, nah bisa sih kita sajikan dia per grup seperti ini. Tapi karena ini table master, kita nggak perlu ya. Biasanya di tabel-tabel transaksi perlu ya, karena dia transaksinya berulang. Jadi kita ingin butuh tampil datanya per kelompok ya. Bisa kita ambil sesuai dengan pilihan seperti ini. Kita kembalikan dulu. Nah, kita next. Nah, ini mengurut ya, sortir ya, sortir. Jadi kita akan urut susun nanti tampilannya secara urutan kode pasien. Ya, kita urut kode pasien. Next. Nah, kemudian layoutnya udah pasti tabular ya. Kalau tabular itu berarti ada judul ya, sama seperti tabel. Jadi judul filenya di atas, isinya di bawah ya. Kalau kolumnar itu kayak form itu ya, data judulnya sebelah kiri, kita mengisinya di sebelah kanan. Jadi karena laporan ini secara rekap, kita pilih yang tabular. Kemudian pastikan ini orientasinya kita harus paham dulu dengan data file kita. Kalau data file kita agak banyak, nah berarti kan ada banyak pilihan ya. Artinya ini akan menjadikan lembaran kita akan kita atur menjadi landscape, jadi memanjang. Jadi karena filenya banyak, tentu kita buat dia secara landscape. Kalau dia hanya sedikit, ya kita perkirakan sedikitnya itu memang pas ya. Kadang ada yang filenya cuma 4, tapi dia landscape ya, karena dalam satu file dia bisa banyak atau panjang isinya. Jadi kita pastikan kita paham dengan file-file kita. Untuk contoh ini data pasien kita pilih aja portrait. Kemudian kita next kan. Kemudian kita kasih judul di sini ya. Laporan data pasien ya. Nah, kemudian ada pilihan preview. Preview ini kalau saat kita klik finish dia langsung tampil seperti bagaimana hasilnya. Kalau modify kita pilih, nanti pas kita klik finish, nah dia akan langsung masuk ke area desain. Jadi kita preview saja, ini nggak ada masalah. Kita bisa masuk juga nanti setelah ini. Finish. Oh ya, oke, saya coba bedakan dulu karena saya sudah mengklik sebelumnya. Oke. Nah, di sini ya, saya ambil di sini input data laporan pasien. Saya bedakan ya S-nya ya. Finish. Nah, tampil seperti ini. Ya, ini baru mentah ya, baru belum ada pengaturan ya, masih ya berantakan hasilnya. Ada yang belum selesai, ada yang masih kolomnya nggak sesuai. Nah, ini akan kita atur di area desain. Jadi cara masuknya kita klik kanan. Jadi ini area print preview ya. Jadi seperti kita ngeprint nanti ini hasilnya nanti ya. Nah, kita akan masuk ke area desainnya. Jadi kita pilih di design view. Nah, design view akan tampil seperti ini. Nah, kita akan atur. Jadi harus ada pengaturan di sini supaya tampilan cetak dari laporan kita ini sesuai dengan ukuran kertas ya. Tampil sesuai dengan formalitasnya. Nah, ini seperti ini. Ini judulnya header. Kita bisa geser di sini. Nah, kita akan bisa berikan judul sini ya. Nah, ini bisa kita perlebar berapa space header yang akan kita buat. Jadi kita berikan judul di sini, kita atur di tengah, atau mungkin ini kita pilih aja di sini panjangnya. Kita lebarkan seperti ini. Nah, nanti kita jadikan dia center. Jadi cara milihnya ada sebelah kanan. Ini propertinya. Kita pilih yang bagian text align ini, pilih center. Nah, sini. Nah, ini boleh kita atur laporan data pasien. Nah, ini label ya. Jadi kalau kita ngedit tadi ini S yang ada, ini adalah judul dari data laporan kita. Kalau di sini label, jadi ini akan tampil sesuai dengan yang kita ketik ya di sini. Nah, kita atur, misalnya huruf tebalnya di sini, weight-nya, nah kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita atur ya. Nah, untuk menambah teks lain, misalnya ada nama rumah sakitnya, kita bisa tambah di sini di bagian AA ini. Ada di bagian kontrol, nah kita pilih yang AA ini, kita ketik di sini, misalnya rumah sakit, supaya, nah seperti ini ya, kita biarkan dulu seperti ini, nanti kita atur, kita taruh tengah, nah kita mau perbesar, kita pilih di bagian properti sebelah kanan ini, nah kita pilih yang misalnya box ya, kemudian ukurannya juga bisa kita atur, sini ya size-nya.
Nah, mungkin agak besar, misalnya 20. Nah, karena kotaknya kita kecil, fontnya sudah besar ya, kita perlebar ya, kita lebarkan. Nah, seperti ini. Jadi ambil aja sudut-sudutnya ini. Nah, kita bisa atur ya, seperti ini. Nah, kita ambil align-nya dulu. Ini kan general, kita pilih center. Nah, seperti itu. Nah, nanti pengaturannya lain, warna, kemudian jenis font, nanti bisa kita pilih di sini ya. Jadi kawan-kawan bisa milih di sini jenis fontnya, jadi bisa dieksperimen saja ya di sini ya. Nah, kemudian mau nambah lagi, nah misalnya alamat, jadi untuk label, jadi kita bisa tambah seberapa pun yang kita inginkan sesuai dengan desain kita ya. Nah, misalnya dia kita tambah. Nah, ini kita taruh lagi, jadi kita atur. Nah, kalau kita lihat tampilannya, print preview, nah ada tampil header seperti ini. Nah, headernya sudah oke. Sekarang isiannya lagi. Kita masuk lagi area design view. Nah, untuk bagian di sini ada beberapa kategori. Yang di bagian yang nomor 2 ini, page header, di bawah page header ini adalah yang ini adalah label dari judul rekapan kita, judul file kita. Jadi ini adalah label. Ini label ini bisa kita robah. Ini label ya. Jadi kalau kita mau robah, misalnya kita mengatur ini KD underscore pasien ini nggak seperti ini. Kita mengatur dia kode pasien. Jadi kita bisa robah kode pasien gitu ya. Nah, kita atur ya, kita atur seperti ini. Ini juga bisa kita atur ya, sesuai dengan yang nampak ya. Nah, kemudian ini kita atur, kita sesuaikan ya. Nah, dia kita sesuaikan dengan panjang dari data yang tampil ya. Kalau misalnya size dari seperti ini ya. Nah, saya lihat print preview dulu. Nah, nih nama pasien ini hanya segini besarnya kolomnya, ini bisa kita dekatkan lagi. Jadi biar space lain juga nampak gitu ya. Kita desain lagi. Nah, kita bisa kecilkan nih. Gini ya. Nah, ini bisa space lain juga akan nampak gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa kita rubah juga namanya, label ini menjadi nama pasien. Ya, jadi supaya kelihatan tampilnya bagus ya. Nah, untuk yang detail ini, nah, kita nggak boleh merubah name-nya, nggak boleh, karena ini merupakan sumber data yang dipanggil dari tabel pasien tersebut. Jadi kalau kita rubah nanti akan ada data yang hilang. Jadi bagian yang kedua ini tidak boleh kita rubah name-nya. Yang rubah adalah label. Jadi label ini adalah penamaan saja seperti ini. Nah itu catatan ya, ini kita preview. Nah ini nama pasien tadi nm underscore pasien, nah boleh. Tapi yang ini adalah sumber data yang kita panggil dari tabel pasien. Jadi nanti kalau namanya berbeda, nah dia bingung datanya yang mana nih yang mau ditampilkan. Kalau ini nm underscore pasien, jelas di tabel pasien namanya ini. Nah ini dia, maka dia akan panggil data tersebut. Gitu ya. Nah ini bisa kita atur lagi. Oke, kita atur. Nah disesuaikan. Jadi misalnya kalau kita ragu dengan yang kita geser ini, kita bisa ambil pilihan yang menjadi layout view ini. Jadi ini adalah area design view. Nah, design view kalau kita mau bolak-balik sini agak susah, kita pilih aja layout view. Nah, seperti ini, layout view. Kalau layout view, kita bisa nampak langsung pergeserannya. Misalnya ini tanggal lahir. Nah, kita bisa geser di sini. Nah, kemudian ini juga bagian ini. Nah, kita bisa geser di sini. Nah, seperti itu ya. Ini kayaknya mau ditengahkan dulu, kita pilih yang center ya. Oke, gitu ya. Ini juga bisa kita ketengahkan, kita pilih di align center. Oke. Nah, ini juga tempat lahir. Nah, mungkin ini tanggal lahir, kita kasih aja hilangkan underscore-nya. Nah, ini juga tempat lahir. Nah, ini mungkin kita panjangkan atau gender boleh ya. Nah, ini kita bisa kasih tengah gitu ya. Oke. Jadi ini bisa kita atur ya, diatur.
Jadi silakan kita atur dulu. Saya coba langsung cepetin ya videonya biar tidak makan durasi. Jadi intinya sama ya. Jadi langsung diatur, dan nanti akan tampil dia seperti ini. Nah, tampil seperti ini ya. Nah, ini kalau nanti kawan-kawan misalnya masih belum pas ukuran kolomnya, kalau kita lihat di sini kertasnya ibaratnya di A4 ya. Jadi mungkin fontnya kita bisa kecilkan saja ya. Tadi saya kecilkan menjadi 9 ya. Saya turunkan ukurannya, size-nya ini menjadi 9 ya, size-nya 9. Nah, makanya nanti kalau ini masih bisa mengakomodir dalam satu kertas yang ukuran potret seperti ini ya apa 9. Tapi kalau udah panjang nanti banyak datanya, nggak mungkin lagi kita turunin menjadi kecil ya. Nanti tampilan juga akan nampak. Jadi mendingan kita ganti orientasinya menjadi landscape ya. Karena ini cuma datanya ada 9 field dan bisa kita kecilkan menjadi size-nya, fontnya menjadi 9 juga. Nanti kita bisa bentuk dia seperti ini. Nah, berikutnya bagian akhir kita buat halaman pengesahan. Ya, pengesahannya di bawah sini. Jadi kita bisa desain, kita masuk ke design view. Nah, di bagian sini ya, text footer ini. Nah, kita bisa geser ini. Kita geser. Nah, kira-kira kita akan buat di bawah ini. Nah, karena ini sudah ada tanggal, ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan tanggalnya nih. Nah, tanggalnya sudah ada, nomor sudah ada. Ini kita bisa datanya akan terisi terus ya, terisi. Jadi kita bisa geser aja nanti di bagian sini ya, kita rapatkan lagi. Ini jangan kita panjangkan lagi, kita geser. Nah, ini bisa kita atur lagi. Jadi emang ambilnya memang paling bawah. Oke. Nah, ini pengesahannya. Nanti ini ada stempel ya. Jadi kalau belum pas susunannya, kita coba layout dulu view. Nah, ini. Oke, nah, layout view saja biar nampak ya. Nah, biar tersusun. Oke. Ini boleh kita ketengahkan dulu. Nah, kira seperti itu. Nah, desainnya seperti ini. Nah, ini dia tampilannya untuk report view. Kalau di print nanti hasilnya seperti ini. Nah, print preview. Nah, kayak gini ya. Jadi ini ada datanya, kemudian juga ada pengesahannya. Kalau misalnya kolom ini terlalu rapat, nah kita bisa geser di sini. Nah, ini kita geser. Barisnya isian ini terlalu rapat, kita geser yang ini. Nanti dia akan ada jarak ya. Nah, kita lihat lagi.
Nah, seperti ini. Jadi ada berjarak. Di atasnya juga gitu. Kalau ada berjarak, nah kita bisa geser. Nah, ini. Jadi hanya pengaturannya di situ-situ aja. Jadi kita bisa preview. Jadi jangan takut untuk mencoba. Kita preview. Nah, kalau nanti mau ada garisnya juga, biar nampak ada batasannya, kita bisa tambah di bagian sini. Ada garis di bagian kontrol ini. Nah, kita klik di sini. Klik. Nah, geser ya. Ada garis ini, kita geser, tarik ke sini ya. Nah, paskan. Kita lihat lagi previewnya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kira seperti itu ya untuk tampilan. Jadi desainnya bisa lebih lanjut ya. Desain ini tidak butuh programan ya. Oke. Ya, itu mungkin yang bisa kita jelaskan untuk pembahasan report kali ini. Ya, nanti kelanjutannya ya sama ya dengan laporan data obat, laporan dokter, maupun dengan laporan catatan medis. Nah, untuk catatan medis kita ambil dari query saja. Jadi silakan desain bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah cetakan formalnya. Oke. Ya, mungkin demikian yang bisa kita jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.